Baik, selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Pak Lulu. Pak Lulu gimana Sehat, kabarnya? sehat Pak. Pak Rudi sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya Pak. Jadi apa keperluan Pak Lulu pada sore hari ini mengundang saya, mengajak saya untuk duduk bertatap muka, melakukan diskusi. Apa ada hal yang ingin Pak Lulu sampaikan mungkin? Atau ada hal yang ingin Mbak Lulu ceritakan atau berbagi dengan saya, kan? Ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan Pak, mohon izin ada kira-kira luang waktu Pak untuk berdiskusi dengan saya Pak. Alhamdulillah pada sore hari ini ada waktu luang saya, tidak ada kegiatan yang saya lakukan. Bolehlah Pak, boleh. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi begini Pak, saya punya masalah ini Pak, di mana anak-anak saya kelas 8. Jadi sudah beberapa pertemuan ini Pak, ada 5 sampai ada 7 orang itu mereka tidak ikut aktif Pak, ikut serta pembelajaran jika praktik di lapangan begitu dia Pak. Jadi sebenarnya sudah saya proses, sudah saya panggil, sudah saya kasih pandangan kenapa mereka tidak ikut praktik begitu. Kemudian anak-anak menjawab adalah bajunya basah, adalah yang bilangkan koyak, adalah yang bilangkan lupa, macam-macam lah Pak begitu. Sehingga membuat saya Pak pening begitu. Jadi tujuan saya mengajak Bapak berdiskusi, mana tahu Bapak bisa memberikan solusi di diskusi ini apa yang kira-kira yang bisa menjadi solusi atas masalah yang saya hadapi. Begitu dia Pak. Semoga saja Pak kita bisa menemukan solusi dari akar permasalahan yang Pak Lulu sampaikan tadi. Di sini saya coba gali dulu informasinya dari Pak Lulu. Iya Pak, siap Pak. Mungkin Pak Lulu sudah melakukan pendekatan atau strategi begitu? Iya Pak. Jadi memang Pak strategi pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya seperti biasa Pak saya lakukan di sekolah begitu dia Pak. Memang sudah ada juga saya lakukan pendekatan-pendekatan secara personel kepada anak didik, tetapi selalu Pak tidak ikut Pak ketika pembelajaran praktek Pak begitu. Makanya pusing saya Pak lihat ada anak itu. Tak usah pusing-pusing Pak. Setiap masalah pasti ada solusi, ada jalan keluarnya Pak. Ini kita pecahkan bersama-sama, mungkin nanti dapat titik terangnya Pak. Jadi pertanyaan pentingnya Pak, sejauh ini dengan adanya masalah ini bagi anak-anak yang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Lulu sampaikan, dalam hal ini pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Di SMP kelas 8 tadi Pak Lulu sampaikan ya. Sekolah. Mungkin ada usaha sejauh ini, usaha yang Bapak lakukan yang sudah Bapak tempuh itu ingin saya ketahui itu sudah sejauh mana Pak usaha-usahanya? Baik Pak, terima kasih. Memang sudah pertemuan terakhir kemarin memang saya mencoba Pak untuk melakukan perubahan strategi pembelajaran, tetapi tidak ada perubahan kepada semangat anak-anak saya tadi Pak begitu. Atau mungkin ada model lain lebih apa lagi Pak ya, lebih menyentuh, lebih berpihak kepada murid lagi Pak ya. Seperti yang apa nama itu Pak, yang ada pembelajarannya yang pakai konten, yang pakai video gitu. Pembelajaran diferensiasi Pak ya. Pembelajaran diferensiasi. Baik. Mungkin itu
Iya, Pak. Baik, Pak Lulu, berarti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di Iya, sini Pak. Pak Lulu sampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah Pak Lulu laksanakan atau terapkan begitu? Memang Pak, belum Pak. Jadi di sini di saat kita diskusi ini pula saya menemukan ide itu Pak begitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Karena memang kalau pembelajaran diferensiasi itu kan bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar anak-anak yang kurang aktif tadi begitu dia Pak. Berarti kalau begitu itulah saya terapkan Pak ya kalau gitu Pak ya. Baik Pak Lulu, alhamdulillah dengan adanya diskusi ini terbuka pemikiran Pak Lulu, Iya, teringat tentang pembelajaran berdiferensiasi. iya Jadi Pak. semoga saja pembelajaran berdiferensiasi itu dapat Pak Lulu terapkan khususnya di SMP di kelas 8 di sekolah tempat Iya Pak. Pak Lulu mengajar. Jadi Iya Pak Pak, siap Lulu Pak. dengan penerapan pembelajaran diferensiasi ini tentu ketika Pak Lulu terapkan ini saya mau tahu Iya kapan Pak. Pak Lulu akan menerapkannya. Rencana Pak Baik Lulu, Pak. rencana Baik aksi Pak. tentang diferensiasi ini, kapan rencananya Pak Lulu terapkan atau laksanakan begitu? Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi rencana saya Pak, ketika hasil diskusi ini saya akan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi ini langsung minggu depan Pak begitu. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini ada perubahan motivasi semangat anak-anak untuk mengikuti praktik di lapangan begitu Pak. Itulah rencana saya Pak. Jadi mudah-mudahan minggu depan Pak tidak ada halangan Pak gitu Pak. Alhamdulillah jika Pak Lulu terus bergerak, semoga saja terjadi Iya Pak. perubahan kepada peserta didiknya. Iya Jadi Pak. di dalam penerapan ini yang Pak Lulu sampaikan tadi, bahwasannya di minggu depan akan mulai menerapkan, akan Iya melaksanakan Pak. rencana dari aksi ini, Iya Pak. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengubah semangat, untuk meningkatkan semangat keaktifan peserta didiknya di dalam pembelajaran PJOK. Jadi Iya Pak. tentu di dalam melaksanakan ini tidak Pak Lulu sendiri yang melaksanakannya. Tentu ada pihak yang terlibat dan akan Pak Lulu ajak kerjasama. Di sini saya ingin tahu, Iya Pak. pihak atau siapa saja yang akan Pak Lulu ajak kerjasama untuk mencapai perubahan yang Pak Lulu inginkan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi saya berencana dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pastinya akan melibatkan rekan sejawat saya, guru olahraga kelas 7, biar membersamai untuk bagaimana kelengkapan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian saya juga akan coba berkolaborasi dengan guru lain yang bisa membantu saya dan khususnya kepada Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan dengan berkolaborasi bisa memenuhi media-media atau bisa membantu media yang saya butuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu dia Pak, rencana saya Pak. Baik Pak Lulu, semoga saja pihak yang Pak Lulu ajak untuk bekerja sama itu mendukung penuh Amin dengan Pak. pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak Lulu terapkan ini. Iya Jadi di Pak, amin. sini saya ingin menanyakan kepada Pak Lulu, kapan Siapa? aksinya ini bisa saya lihat hasilnya? Kira-kira kapan? Begitu Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan Pak bulan depan hasil daripada pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya sampaikan kepada Bapak bagaimana perbedaan sebelum menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Itu Pak. Baik, semoga saja dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini terjadi perubahan. Iya Pak, semoga Pak. Signifikan tentang semangat belajar peserta
didik Pak Lulu ini. Ya Semoga Pak, semoga saja Pak. apa yang Pak Lulu impikan, cita-citakan ini membawa perubahan yang besar bagi Ya dunia Pak, amin pendidikan Pak. kita. Terima kasih kepada Pak Lulu. Kemudian mungkin ada hal yang mungkin Bapak Lulu dapat simpulkan di dalam kegiatan diskusi kita ini. Baik Pak, pertama sekali saya berterima kasih kepada Bapak. Dengan diskusi ini saya menemukan solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi selama ini. Jadi yang menjadi kesimpulan bagi saya bahwa saya perlunya merefleksi diri untuk merubah model pembelajaran yang selama ini saya gunakan. Di mana rencana saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Semoga tingkat keterlibatan anak-anak dan dapat memenuhi kebutuhan gaya setiap anak-anak Pak, supaya lebih proaktif, lebih terlibat langsung dalam praktik pembelajaran di lapangan. Itulah Pak kesimpulan yang bisa saya ambil Pak. Alhamdulillah, semoga saja dengan diskusi ini pembelajaran berdiferensiasi itu dapat Pak Lulu terapkan. Kemudian nanti saya akan melihat hasilnya Pak Lulu. Baik Pak. Baik, setelah sesi diskusi ini kita lakukan, Iya Pak. Bagaimana perasaan Pak Lulu? Apa yang Pak Lulu rasakan? Apakah masih galau, masih ragu, masih bimbang? Gitu. Mungkin Iya Pak. juga saja ada perubahan ya. Iya Pak. Bagaimana perasaan Pak Lulu? Begitu. Iya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Rudi yang telah membuka mindset saya, menumbuhkan ide-ide saya, sehingga saya merasakan di mana awalnya tadi merasa terbeban atas masalah-masalah yang saya hadapi, tapi ketika kita sudah berdiskusi, saya merasa senang, merasa lega, karena saya mendapatkan pencerahan ataupun menemukan ide-ide yang terbaru yang akan saya lakukan. Begitu deh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Lulu yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Semoga saja solusi atau apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat membawa perubahan bagi dunia pendidikan, paling tidaknya bagi peserta didik kita yang ada di sekolah. Sekali lagi terima kasih Pak Lulu. Baik Pak, terima kasih kalau begitu Pak. Mohon maaf jika ada mengganggu waktu Bapak Pak. Terima kasih Pak.